Menebar kasih sayang semesta, membangun peradaban baru yang mulia, damai dan bahagia bersama dalam ridho Allah, Tuhan yang Maha Esa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bang Ajis, Ustaz Zaini, Ustaz Batroji, orang tua kita Bapak Haji Munali, Haji Qorib, dan seluruh jamaah Majelis Taklim Masjid Al-Mujahidin selaku perwakilan. Terima kasih yang pertama ingin saya sampaikan atas kunjungannya dalam rangka silaturahim. Kadang-kadang orang sebut halal bihalal. Ini halal bihalal nih istilah pakai bahasa Arab, tapi sebenarnya orang Arab nggak tahu orang Arab. Coba yang lulusan atau yang lulusan Yaman, nggak ada orang Yaman ya menyebutin habis Idul Fitri halal bihalal, nggak ada. Nggak ada. Tapi halal bihalal ini artinya minta dihalalkan. Kalau kita punya kesalahan, kekeliruan, kita minta halal. Nah, yang namanya minta halal ya berarti kita mengakui kesalahan kita, mengakui kesalahan saya, bahwa saya yang banyak ngomongnya. Ya kalau ngaji kan saya doang yang ngomong ya. Yang lain dengerin aja. Saya banyak yang lebih banyak bicara, maka saya mohon dihalalkan, minta maaf. Begitu juga kalau kita pada orang lain, bapak-bapak sekalian kepada orang lain ini juga minta dihalalkan semua kesalahannya. Memang dalam kesalahan yang menyangkut hakul adami, kadang-kadang disebut dengan mazolim atau mazlamah, mazolim jamannya ini harus ada raddul mazolim. Raddul mazolim ini ngembaliin barang yang memang kita ambil. Jadi kalau hubungannya dengan hakul adami harus minta maaf. Satu. Yang kedua, kalau dia itu ada hak orang itu yang diambil harus dibalikin. Bataknya orang diambil misalnya, ya buat bangun, ya harus dibalikin itu. Balikin. Apalagi utang. Saya minta maaf dah biar lunas ya. Nggak boleh, nggak bisa. Menyangkut dengan hakul adami ini harus ada yang namanya raddul mazalim. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya dalam rangka Syawal ini, Idul Fitri ini, kita saling maafkan. Itu yang ingin saya sampaikan. Pertama, terima kasih atas kunjungannya. Kemudian yang kedua, Bapak sekalian, dalam agama itu ada 3 pokok. Yang pertama yaitu ada yang disebut dengan iman. Iman ini adalah tentang keyakinan kita kepada Allah, keyakinan kita kepada Allah berikut dengan sifat-sifatnya, sifat wajib, sifat mustahil, termasuk juga kudrohnya Allah. Allah Maha Kuasa. Allah kuasa jadiin anak-anak kita, misalnya saya kagak ada keturunan kiai, tapi Allah Maha Kuasa nanti anak-anak kita bisa dijadiin kiai. Amin. Saya nggak ada urat kaya yang tapi Allah Maha Kuasa. Itu namanya kita yakin, percaya bahwa Allah punya sifat yang namanya Maha Kuasa, Qadiron, atau sifat yang namanya Kudroh. Nah, ini tentang keimanan ini nanti ilmunya disebut dengan ilmu akidah. Kadang-kadang disebut juga dengan ilmu tauhid. Pembahasan tentang ilmu tentang iman ini namanya ilmu akidah atau ilmu tauhid. Nah, kitab-kitabnya kalau kita ngaji itu kadang-kadang yang tingkat dasar itu ada yang namanya akidatul awam yang dihafalin tuh. Akidatul awam, dan berikut kitab-kitab dasar yang lain sampai tingkat tinggi. Kemudian bagian yang kedua dari agama, kalau yang pertama tadi iman, yang kedua dari agama itu yang namanya Islam. Islam ini adalah satu tuntunan dan juga satu tuntutan, kewajiban-kewajiban yang memang Allah bebankan kepada kita, orang yang sudah balik, berakal, dan sebagai orang Islam. Apa itu bentuknya secara pasti? Ya seperti ibadah-ibadah sholat, kemudian puasa, itu adalah pembahasan tentang Islam. Nanti ilmunya jadi ilmu fikih. Ilmu fikih ini yang kemarin kita belajar sampai hatam Fathul Qorib, fikih contohnya.
Fathul Qorib, Fathul Mu'in juga termasuk fikih. Nah, kemudian cabang agama yang ketiga itu ada yang namanya ihsan. Ihsan itu kalau Rasulullah mendefinisikan anta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ente menyembah Allah seolah-olah ente melihat Allah. Kalau ente nggak lihat, maka yakinlah bahwa Allah melihat kita. Itu yang namanya ihsan. Nah, ihsan ini hubungannya dengan hati, saudara. Hubungannya dengan rasa. Bagaimana kita sholat itu merasa kita melihat Allah, atau minimal kita merasa lagi ditungguin sama Allah, lagi benar-benar di hadapan Allah. Jadi benar-benar khusyuk sholatnya, hati kita dilihat sama Allah. Nah, di luar sholat juga demikian, ibadah-ibadah yang lain. Puasa kita ini juga merasa bahwa kita diawasin puasa kita. Tadarus kita, sedekah karena siapa nih? Dilihatin sama Allah. Ini namanya ihsan. Nah, ihsan ini nanti cabang ilmunya muncul yang namanya ilmu akhlak. Ilmu akhlak itu kadang-kadang yang tingkatnya lebih tinggi lagi, itu disebut juga dengan ilmu tasawuf. Adapun ta'limul muta'alim yang itu udah fix ya, di situ. Adapun ta'limul muta'alim itu adalah ilmu tentang akhlak maksudnya. Jadi pembahasan fikih kalaupun ada, nanti pembahasannya hanya sedikit di situ. Begitu juga pembahasan tentang akidah juga sedikit, karena ta'limul muta'alim ini adalah ilmu tentang akhlak. Nah, kalau memang insya Allah kita diberikan panjang umur, kemudian Allah berikan kesehatan, nanti kita akan mulai pengajian kitab Ta'limul Muta'alim. Oh, udah ada Ustaz kitabnya? Kalau malam minggu besok belum mulai juga nggak apa-apa. Kalau belum ada. Nah, kitab Ta'limul Muta'alim itu antara lain bagaimana adabnya seorang murid pada guru, bagaimana adabnya seorang yang lagi belajar, yang lagi ngaji, ini bawa kitab, itu diajarin di situ. Sampai naruh kitab aja diajarin. Kalau kita naruh kitab Al-Quran misalnya gitu ya, ini Al-Quran, ini nggak boleh ditaruh di bawah ini, harus di atas dengkul, nggak boleh di bawah. Nah, ada Al-Quran, kemudian ada kitab fikih, maka yang harus di atas tetap Al-Quran, nggak boleh fikih di bawah. Nah, itu cara-cara meletakkan kitab aja, karena kitab itu sumbernya ilmu, itu diajarin di Ta'limul Muta'alim. Ini yang namanya kitab akhlak, kitab adab ini. Maka dari 3 cabang itu orang Tanah Kusir udah bisa semua ya. Udah tahu semua, akhlak udah pernah belajar. Kemudian fikih insya Allah udah pernah belajar juga. Kemudian akidah insya Allah udah pernah belajar juga. Nah, mudah-mudahan nanti Allah bimbing kita untuk terus istiqomah, untuk terus ngaji. Yang penting kata Njit, kata mualim juga, jangan ada niatan berhenti ngaji. Kalau niat berhenti ngaji, gue mau ogah sama gue itu, gue berhenti sampai sekarang. Itu tiba-tiba meninggal, naudzubillah ya. Terus itu namanya su'ul khotimah, karena dia udah niat berhenti ngaji. Jangan ada niat berhenti ngaji. Pokoknya datang aja ke Masjid Mujahidin, bawa kitab, Pak. Bawa kitab, urusan apa ya? Iya, urusan ngerti mah. Itu nomor sekian dah. Ya, apalagi kalau ngaji udah umur 60 dah. Udah berita-berita tuh hilangnya. Iya. Yang penting kelihatan kalau kita sebelum maghrib berangkat atau habis maghrib kita berangkat, kelihatan Allah ngelihat bahwa kita ini ngaji, berarti kita nggak ada niat untuk berhenti ngaji. Nah, di situ Allah lihat kesungguhan kita tuh. Kalau Allah melihat kesungguhan kita, ini bocah bener nih kayaknya. Ini bocah kayaknya sungguh-sungguh nih. Walaupun tidak diberikan ilmu, karena memang udah pas-pasan segitu aja pemahamannya, tapi Allah berikan yang lain, yaitu rahmat dan ridhonya. Amin. Malaikat takut. Rahmat Allah akan mengucur deras kepada kita, ridho Allah juga mengucur deras. Orang itu bapak-bapak, kalau udah Allah berikan ridho dan rahmatnya, itu kalau salah-salah dikit, insya Allah ampunin. Keliru-keliru dikit, itu Allah ampunin, karena udah ridho, karena udah sayang. Kita punya anak, ya, setiap pagi dia bangun sholat subuh, rajin bantuin orang tuanya, disuruh apa aja nurut sama orang tuanya. Nah, tahu-tahu dia pakai mobil kita, lecet dikit doang. Emang kita tega ngomelin kan? Enggak.
Ya orang udah cakep banget, rajin banget. Nah begitu juga kita. Udah kelihatan kalau kita berangkat malam Minggu di Mujahidin, malam Senin. Gimana Ustaz? Malam Senin? Al-Ikhlas. Malam Selasa di Al-Sirat misalnya. Terus. Nah kalau Allah melihat seperti itu, insya Allah itu rahmat Allah dan ridha Allah akan turun. Amin. Terus tentang kesalahan yang kecil-kecil Allah ampuni, Allah meremin lah istilahnya, biarin dah nggak apa-apa. Begitu juga kalau ada musibah, kalau ada bala pengen turun, itu juga bisa menghalangi itu, bisa mencegah itu. Oh ini ada orang yang doyan ngaji di sini nih, enggak dah, jangan, biarin aja. Yang namanya taklim itu juga bisa mencegah turunnya bala di kampung kita, karena Allah tahu masih ada orang yang belajar ilmunya Allah. Allah tahu masih ada orang yang pengen dekat sama Allah melalui perantaraan ilmu. Nah mudah-mudahan kita terus bisa istiqomah ngaji ini, nggak berhenti, nggak ada niat untuk berhenti ngaji, tapi kita terus istiqomah menunjukkan kesungguhan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tambahin nama yang umur 40 ke sana. Saya cerita sama ini sebuah hadis kemarin Bang Ajis juga. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di antara keutamaan umat Islam itu at-ta'mir fil Islam, yaitu Allah berikan panjang umur. Dalam surah Yasin itu waman nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala ya'qilun. Nu'ammir itu nahnu nu'ammir, ammara yu'ammiru, waman nu'ammirhu, siapa orang yang kami berikan panjang umur. Jadi takmir itu artinya panjang umur. Bukan Diberikan, ya? bukan mengurus masjid. Bukan, Tapi ada juga takmir yang artinya itu orang yang meramaikan masjid juga ada. Nah kalau di sini takmir yang dimaksud ini adalah Allah berikan panjang umur. Amin. Di antara keutamaan yang Allah berikan kepada orang Islam itu adalah panjang umur dalam keadaan Islam. Dan Allah jamin orang yang Allah berikan panjang umur sampai usia 40 tahun, dia masih dalam keadaan Islam, Allah jamin bebas dari 3 penyakit. Yang pertama penyakit judam, yang kedua penyakit abros, kusta sama lepra, kemudian yang ketiga penyakit junun atau gila. Kalau udah 40 tahun masih dalam keadaan Islam, insya Allah tuh nggak ada yang namanya gila gara-gara ditinggalin bini, nggak bakal tuh. Atau udah umur 40 tahun, 45 ngamalin hizib, iya, atau lakot jakum, terus oleng gitu, nggak bakal, dijamin itu. Makanya orang tua kita dulu kalau belum 40 jangan, gitu kan ya. Belum 40 jangan. Itu asalnya dari hadis itu. Karena sebelum 40 nggak ada jaminan dia bebas dari gila. Bisa ngomong sendiri, tembok diajak ngomong dia nggak. Gara-gara ngapalin hizib. Apalagi nggak ada gurunya. Dia beli buku apa dulu namanya mujarobat ya. Dia coba-coba sendiri, masih umur 27 tahun, ya udah jadi ini gila dia. Nggak bisa sih, memang harus ada gurunya. Harus ada gurunya. Memang jaminannya itu tanya sama guru gitu ya. tanya sama guru. Nah kalau yang dikhawatirkan itu yang belum 40 Pak. Dia nggak nanya sama guru, guru juga nggak punya. Nah itu yang bisa jadi gila tuh, karena nggak ada jaminan tetap waras sebelum 40. Tapi kalau udah 40 dan kita dalam keadaan Islam, Allah jamin tuh penyakit gila nggak bakal ada. Itu tuh belum 40 udah ngambil obat gila tuh. Ada. Masjid itu yang suka ngerokok. Ada tahu aja. Bekas murid itu. Lah ini mau dijadikan apa? Sedikit. Tapi nggak bisa diamalin ya kalau kita nggak bisa itu, nggak bisa. Ngamalin yang ini aja Pak, yang umum dari guru-guru yang memang guru-guru itu dari Al-Quran atau dari hadis. Allahumma aini ala dzikrika wa syukrika, itu hadisnya ada. Kemudian doa-doa yang semua di Al-Quran yang depannya Rabbana, semua Rabbana hablana min azwajina, itu boleh itu. Atau kul ya naru kuni badan dari Al-Quran itu. Nah kemudian yang kedua kata Rasulullah, orang yang Allah berikan panjang umur sampai 50 tahun dan masih dalam keadaan Islam, maka akan Allah khaffafallahu dzunubahu, akan Allah ringankan dosa-dosanya.
Dulu belum 50. Tuh masih mainnya ya kemana-mana. Janda yang mana aja tahu dia. Pokoknya ada suami baru meninggal dia tahu. Kecil apa kalau dia katanya? Waktu belum 50. 50. Tapi kalau udah 50 biasanya dosanya Allah ringankan. Artinya dia melakukan dosa-dosa pasti dosa-dosa yang ringan. Nggak mungkin dia dosa-dosa seperti zina, nggak mungkin karena udah 50. Dia durhaka sama orang tua juga nggak mungkin. Ya orang tuanya udah meninggal, ya 50 tahun kan nggak mungkin dong. Jadi udah tua. Yang ada dia didurhakai sama anaknya. Itu 50 tahun Allah jamin, Allah ringankan dosa-dosanya, nggak akan melakukan dosa-dosa yang besar kalau masih dalam keadaan Islam. Tapi kalau dia masih tetap bermaksiat, minuman, masih kadang-kadang meninggalkan sholat, Nah, pertanyaannya itu ada apa dengan Islam dia itu? Islamnya itu yang ini salah. dia nggak menengok bahwa dirinya sudah tua gitu, tetap dia masih seperti itu, Iya. masih mau minuman. Nah, biasanya Kalau itu kita larang dia juga dia susah juga. Galangan dia. iya. Kalau dia ngaji insya Allah akan Iya, itu nggak ngaji tuh. Nggak ngaji. Itu yang lagi juga masalah media di HP itu usia udah seperti saya umur 60 tahun tapi teman-teman tuh masih memposting gambar-gambar porno itu gimana? Itu usia sebelumnya sebelum 50 biasanya itu dia terlalu jauh dan jauh dari pengajian biasanya. Itu pada hukumnya pasti Agak ngaji. dosa dong ya dia memposting. Dosa masih tetap Kita dosa. udah kasih tahu dan bilangin, kadang-kadang tetap juga dimasukkan share. Iya. Khafafallahu dzunubahu ini Allah ringankan dosanya bukan berarti dia dosanya dihapus, bukan, tapi Allah bimbing dia karena udah 50, Allah tuntut dia supaya dihindarkan. tidak terlalu banyak. Nggak terlalu banyak dosa-dosa yang gede-gede. Ya ini biasa. Iya, dosanya pasti dosa yang ringan-ringan aja. Itu kalau udah 50 ke atas biasanya. Petunjuk begitu. Ya tetap, tapi dia sholatnya rajin, tapi ini, tapi masih suka bingung gitu, suka udah bilangin gitu. Sholatnya rajin, dia ngadepin teman yang suka seperti itu. Iya, kita doain juga boleh tuh Pak yang itu doain. Iya, kita doain. Kurang doa. Iya, Kalau mati kan berhenti wasiatnya ya. Terima kasih umur 60. Nanti kalau di desa respon juga ke dia. Ada tinggal gitu. Iya, astagfirullah. Japri. Belum mau mati, jangan mati. Ya Allah. Ya lanjut dah. Saya Iya, itu bisa sebelumnya itu ada track record. rekod. Iya, dia usia 40-nya atau 50-nya jauh dari ngaji itu. Itu kadang-kadang disebut juga dengan orang fasik. Fasik itu tahu ilmu, tahu hukum, tapi dia tetap melanggar, namanya fasik. Iya, saya udah ajak ngaji, udah yuk ngaji, saya mau ini. Ya belum ada respon, udah umur 60 masih pada nggak mau. Orang-orang fasik itu ilmunya nggak sampai ke hati, Pak. Jadi tadi ada akidah, kemudian ada fikih, udah dia hanya sampai akidah sama fikih. Ini ihsannya atau ilmu akhlaknya itu nggak masuk ke dalam hati. Kalau ilmu akhlaknya ada atau tasawufnya ada, dia pasti tetap ngerasa bahwa Allah melihat dia, takut. Itu nggak ada ilmu akhlaknya. Itu yang terberat di sana itu. Di ihsan itu memang. Gitu ya. Kalau fikih kan kita praktekin sholat ya sehari 5 kali, haji seumur hidup sekali misalnya. Ihsan setiap hari kita praktekin, setiap waktu bahkan, setiap saat. Aplikasinya. Iya, lagi ngomong begini ihsan juga. Kita lagi kumpul-kumpul harus kita praktekin bahwa Allah itu melihat kita terus, itu ihsan setiap waktu. Kemudian yang 60. ketiga, Rasulullah menyebutkan orang yang Allah berikan panjang umur masih dalam keadaan Islam usia 60 sampai usia 60, maka razaqallahul inabah, akan Allah berikan sifat kembali kepada Allah. Amin, 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 amin.
Inabah itu kembali. Jadi pengennya ngaji, pengennya zikir. Itu kalau di 60 begitu. Diajak apa enggak, gue ngaji aja. Diajak apa enggak, panggilan aja. Karena dari 40 ke 50 itu aman udah. Ya, 60-nya jadi bagus. Insya Allah. Insya Allah. Pokoknya kalau track record sebelumnya aman dan 60 itu udah pengennya kembali kepada Allah aja. Dikit-dikit urusannya ini lillahi ta'ala, udah buat bekal ke sono. Itu kalau udah Allah berikan panjang umur sampai 60. Orang yang Allah berikan umur sampai 70 masih dalam keadaan Islam, maka Allah akan ahabbathul 70 nih ya. Ahabbathul malaikah. Satu riwayat lain Rasulullah sebutkan ahabbathu ahlus sama. Maka penghuni langit dan para malaikat akan Allah bikin cinta kepada dia. Udah 70. Siapa 70 tuh. Bapak Haji Munali ya. Emang udah sayang sama malaikat dia. Ahabbathul malaikah. Malaikat udah sayang Yang sama dia. juga sama. Allah bikin malaikat, bukan hanya malaikat, seluruh penghuni langit, termasuk para nabi. Nabi Ibrahim ada di sana di langit ke-6, kemudian Nabi Musa itu senang sama Bapak Haji Munali. Besar ya rahmat Allah. Iya, itu rahmat Allah sangat besar untuk orang-orang. 70 masih dalam keadaan Islam, maka Allah bikin penghuni langit, Allah suruh penghuni langit supaya cinta dan sayang sama dia. Jadi yang sembarangan kalau mau Bapak Haji Munali. Luar biasa, luar biasa. Malaikat udah demen banget sama beliau. Apa aja ngomong bisa jadi. 70. Allah memberikan usia panjang kepada orang sampai umur 80, takmir atau usia panjang sampai umur 80, maka akan Allah muhiyat hasanatuhu wa muhiyat sayiatuhu wa kutibat hasanatuhu. Akan Allah hapus dosa-dosanya. Jadi yang begitu dia melakukan satu dosa langsung dihapus, tapi justru yang ditulis itu kebaikannya. Itu kalau sampai 80. 80 masih ngerokok, ngopi, ngerokok, pahala semua itu. Iya dia kan orang udah 80 masih ngopi, itu pasti ada yang dipikirin dan ada yang direnungkan. Masya Allah, alhamdulillah masih sehat. Itu pahalanya gede banget. Itu teringat situ. Alhamdulillah teman-teman gue udah pada mati semua. Gue masih enak rokok. Itu begitu aja, udah pahalanya gede. Ingat Allah tulis 80. Kebaikan-kebaikannya Allah tulis, kesalahan-kesalahannya Allah hapus. Makanya terkadang kita hadapi ada orang tua begitu hangat di hati kita. Iya, ada memang. Itu bawaan mereka ya. Iya, mereka seperti itu. Benar-benar mantap dia. Hangat. Iya, begitu. Ya begitu. Dihapus kesalahan-kesalahannya, justru yang dicatat itu kebaikan-kebaikannya. Sampai umur 80. Nah, kalau Allah memberikan umur sampai 90 masih dalam keadaan Islam, maka ini yang Allah ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar wa huwa asirullah. Itu adalah orang yang semua dosa-dosa telah lalunya sudah Allah hapus. Yang akan datang kalau masih sampai 100 tahun sampai 120 tahun misalnya, itu sudah Allah hapus juga dosanya. Dan dia itulah yang nanti Allah sebutkan sebagai asirullah, tawanan Allah. Sengaja nggak Allah ambil, Allah tahan di situ di dunia. Untuk apa? Untuk Allah berikan hak memberikan syafaat kepada keluarga-keluarganya. Amin, amin, amin. Ini sampai 90 masih dalam keadaan Islam. Ini dia doa aja buat anak cucunya jadi ijabah. Itu yang disebut dengan asirullah atau tawanan Allah di muka bumi, di mana Allah memberikan satu kelebihan, bisa memberikan pertolongan atau syafaat untuk orang yang minta kepada dia. 90. Ini udah jarang-jarang ya 90 sekarang, Pak RT. Tapi ada saudara yang begitu ngeluh, ya Allah neng, mudah-mudahan kan biasanya gitu orang tua. Iya. Jawa banyak. Iya, asal minta doain aja orang. Masih dalam keadaan Islam, sholatnya juga masih terus usia 90, maka itu adalah asirullah, adalah tawanan Allah yang sengaja Allah tahan untuk bisa memberikan syafaat kepada orang lain, terutama kepada keluarganya. Nah, mudah-mudahan kita Islamnya makin baik. Yang umurnya 40, yang umurnya sudah 50 sampai seterusnya, ini Allah berikan kita at-ta'mir fil Islam, yaitu panjang umur
dalam Islam hingga nanti kita husnul khatimah, meninggal dalam keadaan Islam, dalam keadaan iman. Barangkali itu saja dari saya. Oh iya, yang terakhir taklim. Taklim kita mulai tanggal 13 Mei. Tadi Ustaz Zaini nanya itu Jida kan berangkat 13 Mei. Emang Jida betul berangkat? Jida berangkatnya itu jam 3 sebelum subuh. Jadi insya Allah saya Masih bisa. dari subuh ke Mujahidin dari bandara itu masih nyampe itu. Maghrib masih nyampe. Iya. Hari Allah besok. Jadi kita mulai tanggal 13 besok. Insya Allah kita mulai dengan kitab yang baru. Itu saja dari saya, lebih kurang yang mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.